Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10 IPS. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak yang memiliki beberapa bentuk. Ibu mulai dari bentuk yang pertama, yaitu mutlak AX tambah B kecil sama C. Maka penyelesaiannya adalah negatif C kecil sama AX tambah B kecil sama C. Nah, dari sini patokan kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya nanti. Kita ambil dalam contoh soal, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang pertama, mutlak 5x kurang 3 kecil sama 13, dan yang kedua, mutlak 3x kurang 5 kecil dari 7. Jika soalnya berbentuk kecil sama, maka penyelesaiannya juga kecil sama. Tapi kalau dia berbentuk kecil saja atau kurang dari, maka penyelesaiannya juga tidak memakai sama. Kita buat penyelesaian. Yang pertama, mutlak 5x kurang 3 kecil sama 13. Kita ambil ke bentuk penyelesaian umum. Jika ini 13, maka negatif 13 kecil sama 5x kurang 3 kecil sama 13. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita letakkan yang di ruas tengah itu hanya variabel X saja. Berarti negatif 3 ini harus kita jadikan 0. Sehingga ruas kiri, tengah, dan kanan kita tambah dengan 3. Min 13 tambah 3 kecil sama min 3 tambah 3, kalau kita tulis dulu, kecil sama 13 tambah 3. Jadi menjadi negatif 10 kecil sama, karena ini 0, maka yang tinggal di sini adalah 5x kecil sama 16. Nah, selanjutnya supaya tinggal variabel x saja, maka ruas kiri, tengah, dan kanan kita bagi 5, dibagi 5. Sehingga ini menjadi negatif 10 dibagi 5 negatif 2, 5x bagi 5 itu x, dan 16 dibagi 5 itu adalah 16/5. Dapat hasilnya x kecil sama x besar sama min 2 kecil sama 16/5 kalau kita baca dari tengah. Kalau kita baca dari kiri, negatif 2 kecil sama x kecil sama 16/5. Inilah yang penyelesaiannya. Masuk contoh soal yang B, mutlak 3x kurang 5 kecil dari 7. Sama dengan yang tadi, sekarang tidak pakai tanda sama, hanya tanda negatif 7 kecil dari 3x kurang 5 kecil dari 7. Untuk menjadikan ruas tengah ini tinggal variabel saja, maka ruas kiri, tengah, dan kanan kita tambah dengan 5 supaya min 5 jadi 0. Min 7 tambah 5 kecil dari 3x kecil dari 7 tambah 5. Kemudian ini jadi negatif 2 kecil dari 3x kecil dari 12. Karena ruas tengah masih memiliki koefisien x-nya 3, maka untuk menjadikan ini x, ketiga ruas kita bagi dengan 3. Ini menjadi min 2/3 kecil dari x kecil dari 12 bagi 3 adalah 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, kalau himpunan penyelesaian ini kita buatkan dalam garis bilangan seperti ini, maka yang paling kecil adalah min 2. Ini min 2 karena dia tanda sama bulatan penuh. Negatif 2, 16/5 bulatan penuh. 16/5 adalah 5/1/5, maka ini 16/5. Kemudian di mana letak himpunan penyelesaiannya? Di antara min 2 sampai 16/5. Untuk yang ini kita bisa juga membuat garis bilangan. Ini negatif 2/3 karena tandanya tidak memakai sama, bulatan kosong. Negatif 2/3. Kemudian 4 bulatan kosong. Maka himpunan penyelesaiannya di antara kedua bilangan ini.
Kita masuk bentuk yang kedua, bentuk mutlak AX tambah B besar sama C. Maka penyelesaiannya adalah AX tambah B kecil sama negatif C, kecil sama untuk yang negatif, dan tanda yang besar samanya adalah untuk yang positif. Ini bentuk penyelesaiannya. Nah, jadi kalau tandanya besar sama, maka penyelesaiannya menggunakan atau. Kalau tadi kecil sama, penyelesaiannya di antara. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama mutlak 5x kurang 7 besar sama 3. Yang kedua mutlak 3x kurang 2 kurang 6 besar dari 4. Nah, kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama, mutlak 5x kurang 7 besar sama 3. Cara penyelesaiannya nanti. Berarti di sini kita lihat. Di sini bentuk penyelesaiannya adalah kecil sama untuk negatif, besar sama untuk positif. Jadi kita buat 5x kurang 7 kecil sama negatif 3 atau 5x kurang 7 besar sama 3. Kita selesaikan satu persatu. Di sini di ruas kiri tinggal variabel 5x kecil sama negatif 3, negatif 7 pindah ke kanan jadi tambah 7. 5x kecil sama negatif 3 tambah 7 adalah 4. Sehingga x kecil sama 4/5. Untuk yang ini 5x besar sama 3 tambah 7. 5x besar sama 10, x besar sama 10 dibagi 5 adalah 2. Kalau kita berarti di sini nanti HP-nya dia pakai atau kan? HP-nya adalah x kecil sama 4/5 atau x yang besar sama 2. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, buat di sini 4/5 karena tanda sama menggunakan bulatan penuh 4/5. Kemudian 2 di sini. Dia yang kecil dari atau sama dengan 4/5 berarti ke arah kiri. Kemudian untuk yang besar atau sama dengan 2 berarti ke arah kanan. Maka himpunan penyelesaiannya ini atau. Oke. Masuk contoh yang kedua. Soal yang kedua, mutlak 3x kurang 2 kurang 6 besar dari 4. Berarti sekarang kita pindahkan dulu yang negatif 6 ke ruas kanan. Mutlak 3x kurang 2 besar dari 4 tambah 6. Mutlak 3x kurang 2 besar dari 10. Sudah bentuk umumnya yang tadi, ini bentuk umum seperti ini. Maka penyelesaiannya adalah 3x kurang 2 kecil dari negatif atau 3x kurang 2 besar dari yang positif. Nah, kita selesaikan. Berarti di sini 3x kecil dari negatif 10 tambah 2. Ini 3x kecil dari negatif 10 tambah 2 negatif 8. Berarti kalau kita biarkan x saja, kecil dari negatif 8/3. Kenapa tandanya tidak berubah? Karena yang negatif 8 adalah yang di ruas kanan. Kita tidak membagi dengan negatif, ini tetap positif. Kita masuk ke sini, 3x besar dari 10 ditambah 2. 3x besar dari 12. X besar dari 12 bagi 3 adalah 4. Sehingga HP-nya adalah x kecil dari negatif 8/3 atau x besar dari 4. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, x yang kecil dari negatif 8/3 itu ke arah kirinya, sedangkan x yang besar dari 4 adalah ke arah kanannya. Berarti 4 dan min 8/3 tidak masuk karena di sini bulatan kosong. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu mutlak AX tambah B kecil sama mutlak PX tambah Q. Untuk bentuk yang ini, maka penyelesaiannya AX tambah B kita tambah dengan PX tambah Q.
Kemudian kita kali dengan AX tambah B kurang PX tambah Q. Terus kecil sama 0. Tanda ini datang dari soal. Jadi kalau bentuk soal kita besar sama, maka tandanya di sini besar sama. Kalau bentuk soal kita kecil, tanda di sini kecil. Kalau bentuk soal kita besar, maka tanda di sini besar. Kita masuk contoh soal. Contoh soal kita, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, mutlak 1 kurang 2x besar sama x kurang 2. Mutlak x kurang 2. Kemudian bentuk soal yang kedua, mutlak 3 kurang 2x per 2 tambah x kecil dari 4. Nah, kita selesaikan. Untuk soal yang pertama, mutlak 1 kurang 2x besar sama mutlak x kurang 2. Maka pertama kita selesaikan, kita jumlahkan keduanya, kemudian kita kurangkan. Kita jumlahkan dulu, kemudian kita kurangkan. 1 kurang 2x kurang x kurang 2. Jangan lupa kita tutup kurung. Lihat tanda soal kita, besar sama 0. Nah, pertama kita selesaikan dulu yang penjumlahan. X dengan x, konstanta dengan konstanta, atau B dengan B. Min 2x tambah x, berarti jadinya min x. 1 tambah negatif 2, berarti negatif 1. Kita tutup kurung. Kemudian kita masuk kepada pengurangan. Min 2x kurang x, jadi min 3x. Kemudian 1 kurang 2, ini menjadi kurang jadi tambah. 1 tambah 2 menjadi tambah 3. Kemudian besar sama 0. Nah, di sini baru kita kalikan. Tapi kalau kita ingin menentukan HP, sebenarnya kita tidak perlu mengalikannya. Kita proses saja ini lagi. Negatif x kurang 1. Berarti ini artinya negatif x kurang 1 itu sama dengan 0, maka negatif x sama dengan 1, maka x sama dengan negatif 1. Kemudian ini negatif 3x tambah 3 sama dengan 0, maka negatif 3x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3 bagi negatif 3, 1. Jadi kita dapat angkanya negatif 1 dan 1. Sekarang perhatikan tanda yang kita gunakan di sini, tanda besar sama. Kalau tandanya besar sama, kembali kita ke bentuk yang B tadi. Kalau tandanya besar, maka himpunan penyelesaiannya adalah atau. Ini. Kalau besar, berarti himpunan penyelesaiannya berbentuk atau. X yang kecil atau X yang besar dari. Jadi seperti itu. Nah, maka di sini kita buat himpunan penyelesaiannya adalah mana yang lebih kecil angkanya? Negatif 1 dari 1. Maka negatif 1. Maka himpunan penyelesaian kita adalah X yang kalau pakai tanda sama ya, X yang kecil sama dengan negatif 1 atau X yang besar atau sama dengan 1. Kalau dibuatkan garis bilangannya, maka negatif 1 di sini penuh, 1 di sini. Nah, dia atau berarti kecil atau sama dengan negatif 1 ke arah kiri, besar atau sama dengan 1 ke arah kanan. Jadi dia berlawanan. Kita masuk kepada contoh yang kedua, mutlak 3 kurang 2x per 2 tambah x kecil dari 4. Nah, karena bentuk ini belum bentuk umum, maka kita ubah bentuknya. Kalau mutlak berbentuk pecahan bisa kita pisahkan menjadi 3 kurang 2x mutlak per mutlak 2 tambah x kemudian kecil dari 4. Kita kali silang, ini kan hampir sama dengan 4 per 1. Maka kalau ini kita kali dengan 1, ini kita kali dengan 4. Ini menjadi mutlak 3 kurang 2x kecil dari 4 kali ini. 4 kali mutlak 2 tambah x. Nah, kita kalikan ke dalam. 3 mutlak 3 kurang 2x kecil dari, ini kalikan ke dalam. Mutlak 8 tambah mutlak 4x.
Nah, sudah selesai ini, berarti bentuknya sudah bentuk umum, seperti bentuk umum yang ini. Tapi tanda di sini ini kecil sama, sementara di sini kecil. Jadi kita tergantung tanda. Jadi sekarang penyelesaiannya adalah kita jumlahkan keduanya. 3 kurang 2x kita tambah dengan 8 tambah 4x. Kemudian kita kurangkan keduanya, kedua ruas ini. 3 kurang 2x dikurang 8 kurang 4x. Kemudian lihat tanda kecil dari 0. Nah, langkah selanjutnya negatif 2x dengan 4x. Maka negatif 2x tambah 4x menjadi 2x. 3 tambah 8 menjadi 11. Kemudian kita masuk ke sini. Ini menjadi min 2x kurang jadi tambah. Min 2x tambah 4x berarti 2x. Kemudian maaf di sini ibu lupa di sini tambah ternyata. Negatif 2x kurang 4x menjadi negatif 6x. Kemudian 3 kurang 8. 3 kurang 8 menjadi min 5. Kecil dari 0. Nah, setelah dapat ini, maka ini x-nya adalah seperti yang tadi 2x tambah 11 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 11, berarti x-nya sama dengan min 11 per 2. Seperti langkah yang sebelumnya, min 6x itu kalau min 5 sama dengan 0 berarti sama dengan 5. Min 6x sama dengan 5 berarti x-nya adalah min 5 per 6. Nah, sudah dapat kedua-dua x-nya, maka himpunan penyelesaiannya adalah lihat soal kecil. Kalau kecil berarti di antara. Berarti yang paling kecil di antara keduanya mana yang paling kecil angkanya? Min 11 per 2 atau min 5 per 6? Min 11 per 2 ya, setelah kamu samakan penyebutnya nanti akan dapat itu. Min 11 per 2 kecil dari x kecil dari min 5 per 6. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, lingkarannya bulatannya bulatan kosong karena dia tidak pakai tanda sama. Nah, kalau dia di antara berarti himpunan penyelesaiannya seperti ini. Baiklah anak-anak, selesai sudah di bab ini, yaitu ketidaksamaan linear yang membuat nilai mutlak. Selamat mengulang kembali materi. Belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.